Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Siti Badriah. Saya Fatimah Zahra. Kami dari kelas 12.5. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Perang Dingin. Yang pertama, apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebutan konflik ketegangan militer antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama sekutu NATO dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Berbeda dengan Perang senjata, Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi antara AS dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Kapan sih terjadinya Perang Dingin? Menurut beberapa sumber, Perang Dingin terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945, yang ditandai dengan hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merenggang usai bersekutu dalam blok poros. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa satu doktrin Truman 1947, salah satu sudut pandang yang populer adalah Perang Dingin dimulai pada 1947 ketika Amerika Serikat menurunkan doktrin Truman dan Marshall Plan. Kedua, perkataan Bernard Baruch 1947. Pada 1947, Bernard Baruch menggunakan istilah Perang Dingin untuk mengembangkan hubungan yang memburuk antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang ketiga, George Orwell. Pada tahun 1945, sejarawan juga menunjukkan bahwa penulis Inggris George Orwell sudah menggunakan istilah Perang Dingin dalam sebuah artikel pada 1945 untuk menggambarkan potensi. Yang ketiga, latar belakang terjadinya Perang Dingin. Latar belakang utama penyebab terjadinya Perang Dingin adalah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet di bawah pimpinan Joseph Stalin bersekutu dengan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat untuk melawan Nazi Jerman, Italia, dan Jepang. Aliansi sekutu ini bersatu menghancurkan rezim fasis di Eropa dan ekspansisme Jepang di Pasifik. Yang keempat, pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dingin. Negara yang terlibat dalam Perang Dingin terbagi menjadi dua, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat terbagi menjadi beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Perancis, dan Portugal. Ada juga beberapa negara yang terlibat dari Blok Timur, yaitu satu Uni Soviet, Jerman Timur, Cekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Polandia, dan Albania. Kelima, bidang-bidang yang mendapat pengaruh Perang Dingin. Yang pertama, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bertikai, namun juga seluruh dunia internasional. Sistem ekonomi liberal dan kapitalis menyebar ke seluruh dunia dan diterapkan oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Yang kedua, bidang sosial politik. Dalam bidang sosial dan politik, Perang Dingin melahirkan persaingan ideologi antara komunis dan liberalis di dunia internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk memperluas kekuasaan dengan menanamkan ideologi mereka di negara berkembang. Yang ketiga, ada bidang iptek. Perang Dingin membawa dampak positif di bidang iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan alat transformasi massa. Selain itu, perlombaan teknologi luar angkasa masa Perang Dingin juga membawa perkembangan pengetahuan astronomi bagi peradaban manusia. Yang kelima, bidang pertahanan keamanan. Dalam buku Perang Dingin 2018, karya Awe Nur Cahyo, Perang Dingin memunculkan teknik spionase atau mata-mata dalam upaya pertahanan negara. Teknik spionase masa kini digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara termasuk Yang Indonesia. keenam, peran Indonesia pada masa Perang Dingin. 1. Pelopor pelaksana Konferensi Asia Afrika. Perang Dingin terjadi karena perbedaan ideologi antara Blok Barat dengan sistem liberalisme dan demokrasi dan Blok Timur yang menurut sosialis komunis. Yang kedua, pencetus gerakan non-blok. Ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur ini bisa dibatasi secara perlahan dengan hadirnya gerakan non-blok. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India dan pemimpin dunia sepakat mendirikan gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNB. Yang ketiga, pengiriman kontingen Garuda. Indonesia juga turut mengirimkan kontingen Garuda dengan misi perdamaian PBB. Tujuannya untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemanusiaan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, mendirikan ASEAN. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin adalah pembentukan organisasi ASEAN dalam rangka menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil. Ketujuh, akhir dan dampak Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991.
Uni Soviet mempunyai wilayah terbesar di dunia dan menjadi pusat aliansi negara komunis Blok Timur. Namun, krisis ekonomi dan politik Uni Soviet pada tahun 1980-an berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan. Bahkan, konsep perubahan yang dikemukakan oleh Mikhail Gorbachev melalui program Glasnost dan Perestroika justru membuat Uni Soviet semakin tidak stabil karena menimbulkan oposisi dan munculnya sistem kapitalisme yang baru. Ada beberapa dampak dari berakhirnya Perang Dingin. Satu, dalam bidang ekonomi adalah menyebarkan sistem ekonomi sosialis komunis juga diterapkan oleh negara-negara yang beraliansi dengan Blok Timur. Dua, persaingan ideologi. Dampak negatif Perang Dingin adalah persaingan ideologi yang terkadang berujung proxy war. Yang ketiga, meluasnya pengetahuan teknologi di bidang teknologi persaingan Perang Dingin antara AS dan Soviet, mencakup eksplorasi luar angkasa yang kelak menjadi landasan untuk mempelajari ilmu astronomi pada 4 Oktober 1957.